Hari ini yang WL Filia ya. Oke. Ya, bisa dimulai. Selamat malam nih. Oke, thank you, Ci. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di ibadah kita pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di ibadah fellowship kita. Baik, sebelum kita mulai ibadah fellowship kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama angkat satu penyembahan mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin, saudara. Mari kita angkat ibadah di awal. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa, ku terus mengiring-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu Bapa. Jadikan ku hamba-Mu yang taat dengan-Mu Tuhan. Haleluya, ku selalu mengiring-Mu, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku
katakan janjimu. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Yesus, ku selalu mengiringmu Tuhan. Ku kan tetap pegang janjimu Bapa. Kau tak pernah lalai Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Benar ya Bapa. Kami ingin terus Tuhan Yesus untuk menggiringmu seumur hidup kami Tuhan. Memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami Bapa. Setiap hari kami nantikan Tuhan Yesus untuk bisa Bapa berkumpul lagi bersama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tak pernah aku sesali, tak pernah kami sesali ya Bapa untuk selalu menjadi kami dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ya Bapa, kalaupun sebentar Tuhan kami akan memulai pada kami pada malam hari ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kau berkati Tuhan Yesus device yang kami gunakan Tuhan, baik laptop, komputer maupun HP Tuhan Yesus, kiranya Kau yang berkati Bapa. Kau juga berkati Tuhan Yesus teman-teman dan saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin belum sempat hadir ya Bapa di pada malam ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka ya Bapa, dimanapun mereka Tuhan berada sepanjang malam ya Bapa, kiranya Kau tutup fokus mereka Tuhan Yesus. Kau berkati mereka, Kau lindungi mereka Tuhan, sehingga Bapa dengan kesempatan mereka bisa berkumpul lagi bersama dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan ibadah ini. Kami juga mau berdoa Bapa untuk kami yang mengikuti ibadah pada malam ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, sepanjang malam ini Tuhan, tutup fokus kami Tuhan, sehingga Bapa kami dapat mengikuti ibadah Tuhan Yesus dari awal sampai pertengahan dan akhirnya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kini kami siap ya Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita sudah menyembah Dia dan sekarang kita akan angkat pujian bagi Dia. Kita angkat pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, saudara. Mari kita angkat pujian dari awal karena kita percaya sukacita surga adalah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sorak haleluya.
Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita sudah menyembah dan memuliakan nama Dia. Sekarang saatnya saya buka ruang kesaksian untuk dari saudara-saudara yang ingin bersaksi tentang kisah kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Ada yang ingin bersaksi pada malam ini? Saya. Kenwell, silahkan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan atas nilai-nilai PAT yang udah diberikan Tuhan. Semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada remedial sama sekali. Ya Tuhan, terima kasih juga selama saya belajar gak ada pernah sakit atau apa, semuanya saya lakukan dengan baik. Terus juga Mama kemarin pernah bilang, udah kamu gak usah ibadah aja Noel buat belajar. Tapi aku bilang, udah gak usah Ma, aku belajarnya siang. Terima kasih, belajar siangnya juga udah dilancarin sama Tuhan. Semuanya juga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Puji Tuhan. Kesaksian luar biasa dari Noel tentang ujian yang dilancarkan oleh Tuhan dan dia tidak mengalami sakit. Puji Tuhan. Nilainya bagus semua ya. Puji Tuhan. Baiklah, saya buka ruang kesaksian lagi. Mungkin ada yang ingin bersaksi lagi pada malam hari ini. Baiklah. Kalau tidak ingin bersaksi lagi, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita angkat satu penyembahan satu-satunya yang kuandalkan. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku setia, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Saudara, kita percaya hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan. Mari kita akan mencari dari awal. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, untukmu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Yesus, Kau satu-satunya Tuhan, harapan kami padamu Bapa, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber bala satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber perdamaian, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pelindungku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkau adalah penyembuh bagi kami, dan Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan yang Engkau berikan pada malam hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat terus memuji, memuliakan nama Engkau. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah pada malam hari ini Kau berkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu pada malam hari ini yang terus melayani kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati mereka satu persatu ya Bapa. Apapun kerinduannya, Engkau berkati, berkatilah juga keluarganya, orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Semuanya pada sehat, semua, karena Tuhan yang menyertai kita semua. Amin. Baik saudara, supaya tidak terlalu malam juga, saya langsung kita akan sedikit belajar tentang firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6.
Kemarin kita sudah belajar ya tentang Kejadian 1, sekarang Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 6. Kalau ada yang sudah ketemu kita baca sama-sama sampai ke-7 ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin, saudara. Saudara, di mana pada beberapa minggu yang lalu, pada saat saya ditugaskan untuk membawakan renungan di dalam fellowship ini, kita sudah belajar tentang di kitab Kejadian 1, yaitu di mana Allah menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini, ya. Di mana Allah menciptakan langit dan bumi, lalu terang, cakrawala, lalu memisahkan tanah kering sama tanah yang basah, lalu menjadikan matahari, bulan, dan bintang, ikan dan unggas, ternak, binatang liar, dan melata. Lalu yang terakhir, yang lebih sempurna lagi, Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nah, di ayatnya yang kedua, ya kan dikatakan Kejadian 2 ayat 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi di sini Allah sudah selesai, saudara, ya, sudah menyelesaikan segala sesuatunya menurut pandangan Tuhan itu sungguh-sungguh baik, saudara, ya. Luar biasa, Tuhan menciptakan segala sesuatu sebelum manusia itu diciptakan. Nah, kenapa manusia diciptakan yang terakhir, ya kan? Karena Tuhan ingin memberikan yang terbaik untuk manusia. Jadi disediakan dulu, ya kan? Tanah, ya kan, tumbuh-tumbuhan, ikan, itu sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, di hari yang ke-7, ya kan, dikatakan Allah berhenti bekerja, saudara, ya. Dan di ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah pada hari ke-7 itu berhenti, ya, selesai pekerjaannya. Nah, apakah pada saat hari ke-7 Allah itu capek atau tidak? Saya rasa itu tidak, saudara. Allah ingin mengingatkan kita semua kenapa di hari ke-7 itu harus berhenti, ya kan? Karena kita sebagai manusia, ya,
selama hari ke-1 sampai ke hari ke-6 itu kita bekerja, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu Allah menginginkan kita di hari ke-7 itu istirahat, saudara, ya. Istirahat, menikmati hasil jerih payah kita, saudara, ya. Mungkin, ya kan, mungkin anak-anak sekolah itu kan sudah dari hari Senin sampai hari Jumat, ya kan, itu sudah sekolah. Nah, di hari ke-7 istirahat, saudara, menikmati hasil pelajaran yang sudah diterima, ya, diterima. Bahkan ya mungkin tadi kesaksian Noel sungguh luar biasa. Dia sudah ujian, ya, ujian lalu mendapatkan nilai yang baik, saudara. Nah, saatnya sekarang Noel menikmati hasil yang Noel yang sudah berjuang, saudara, ya. Nah, sungguh luar biasa, saudara, ya. Begitu juga Tuhan, saudara, ya. Tuhan pada hari ke-7 dia menikmati hasil penciptaannya. Dia melihat sungguh indah, sungguh baik semua adanya, saudara, ya. Seperti seorang pelukis. Pelukis kalau seandainya lukisan itu belum selesai, si pelukis tersebut dia terus berusaha untuk menyelesaikan lukisan tersebut. Tetapi pada saatnya lukisan itu sudah selesai, dia akan termenung melihat lukisan itu yang sudah jadi. Dia ada suatu kebanggaan, ada suatu sukacita karena pekerjaannya sudah selesai. Nah, inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita semua, saudara, ya. Kita, ya, orang tua sudah bekerja, ya, dari hari Senin bahkan sampai hari Sabtu, ya. Nah, di hari Minggu, ya, itu kita istirahat, saudara, istirahat, ya, menikmati hasil jerih payah kita, saudara, ya. Nah, di sini tidak menyebutkan hari, saudara, ya. Kalau seandainya di Alkitab itu tidak ada hari Senin, hari Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nggak ada, saudara. Yang ada hari ke-1, kedua, ketiga. Artinya apa, saudara? Kenapa Tuhan di Alkitab kita tidak ada nama-nama hari itu? Nah, saya yakin dan percaya bahwa Alkitab ini dituliskan berdasarkan firman Tuhan, dan Tuhan tidak mau menyulitkan kita sebagai penciptanya. Contohnya, kita diharuskan untuk menguduskan hari ke-7, ya. Nah, saat ini kita hari ke-7 itu jatuh hari Minggu. Tetapi ada seberapa bagian orang di hari Minggu itu adanya orang yang harus bekerja, saudara. Nah, yang harus bekerja, yang harus menghidupi keluarga, ada tanggung jawab, saudara, ya. Nah, itulah kenapa Tuhan ingin supaya kita luangkan satu hari, di hari ke-1 sampai hari ke-7, luangkan. Oleh sebab itu, saudara, ya, saudara pun harus belajar, mengerti, saudara, jangan karena ada orang yang tidak bisa mungkin beribadah di dalam gereja, ya, di hari Minggu karena sesuatu hal atau dia bekerja, ya, kita jangan langsung menegur, saudara, ya. Karena kenapa, saudara? Dia pun punya tanggung jawab. Yang penting kita harus meluangkan satu hari dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Terserah, saudara, ya. Terserah, mungkin mau hari Selasa atau hari Rabu, gitu kan. Karena firman Tuhan tidak menuliskan engkau harus beribadah di hari Minggu. Tidak ada, saudara, ya. Nah, itulah sungguh luar biasa Tuhan kita itu tidak mau menyulitkan kita sebagai ciptaannya, ya, apalagi
Kita ini adalah pemiliknya, ya, pemilik anak-anaknya. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita semua, ya. Nah, jadi kita pun harus menyadari, saudara ya, menyadari bahwa semua kita beribadah, ya, di dalam perjanjian baru ini kita dimanapun boleh, saudara ya. Nah, kenapa kita harus ke gereja? Kenapa kita harus perlu ke gereja, saudara ya? Karena kita mesti tahu dulu ya, pengertian gereja adalah suatu tempat di mana orang-orang percaya berkumpul, ya. Nah, berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Allah. Artinya supaya roh kita dibangkitkan kembali, saudara ya. Jadi memang benar ke gereja kita mencari Tuhan, tetapi saudara ya, bukannya kita mencari Tuhan bukannya di gereja saja ya. Justru yang Tuhan inginkan dimanapun kita berada, kita terus mencari Tuhan. Mau baik itu hari Senin, Selasa sampai hari Minggu, kita terus mencari Tuhan. Nah, kita perlu membakar roh kita, yaitu Roh Kudus yang ada di kita, supaya terus memuji, memuliakan, dan membangkitkan semangat kita. Itulah kita diperlukan perkumpulan orang-orang yang percaya, salah satunya gereja, ya. Jadi kita jangan sampai salah persepsi bahwa Tuhan itu ada di gereja. Tidak, saudara ya. Jadi Tuhan ada dimanapun juga, saudara ya. Sungguh luar biasa ya. Dengan kita kemarin sudah merayakan, ya, sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, ya. Kenaikan Tuhan Yesus supaya kenapa? Supaya Roh Kudus itu datang kepada kita, ya. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak naik ke surga, ini Roh Kudus tertahan, saudara ya, tertahan. Oleh sebab itu kita bersukacita dengan kenaikan Tuhan Yesus yang hidup di surga. Dia menurunkan Roh Kudus, ya. Nah, Roh Kudus inilah yang menyebar ke seluruh dunia, saudara ya. Nah, kalau seandainya Tuhan Yesus masih ada, mungkin keselamatan itu hanya untuk bangsa Israel, saudara ya. Tapi karena penggenapan Allah, keselamatan bisa diperoleh oleh siapapun juga melalui Roh Kudus, ya. Jadi itulah kenapa Tuhan berhenti melakukan kegiatannya di hari ke-7. Ayat yang ketiga dikatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu, ya. Jadi di hari ke-7 Tuhan memberkati dan menguduskannya, ya. Jadi tidak terpaku, saudara ya, di hari Minggu, ya. Jadi kalau seandainya kalau seandainya saudara bekerja di hari Minggu, ya, di Minggu mungkin kalau pagi saudara bekerja, kalau seandainya sore sempat datang ke gereja, itu lebih bagus, saudara ya. Tetapi kalau seandainya di hari Minggu diharuskan bekerja, saudara ada hari-hari yang lain. Senin, Selasa, saudara datang kepada Tuhan dan bersujud kepada Tuhan, mencari wajahnya, saudara ya. Itu lebih luar biasa, saudara ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, Tuhan telah menciptakan kita, ya. Tuhan telah menciptakan anak-anak kita, ya. Oleh sebab itu Tuhan pun menginginkan kita menikmati, ya, apa yang telah diciptakannya, ya. Kita sebagai orang percaya itu harus dapat menikmati, ya.
Jangan sampai karena kondisi mungkin ya saat ini memang kondisi ekonomi sangat-sangat luar biasa sulitnya. Nah, jangan sampai kita bekerja mati-matian, ya, sampai lupa makan, lupa mungkin lupa tidur juga, gitu saudara ya. Ya terus berjuang untuk mencari keduniawian, saudara ya. Nah, pada akhirnya apa? Semuanya akan sia-sia, saudara ya. Nah, Tuhan tidak mau itu semua, saudara. Yang Tuhan maukan, saudara berkarya ya di dalam sampai hari ke-6. Nah, hari ke-7 saudara menikmati bersama Tuhan, saudara ya. Nah, menikmati juga bersama Tuhan, bersama keluarga, saudara ya. Jadi kita hidup di sini ya, hidup di sini harus seimbang, saudara, antara yang namanya secara kerohanian maupun secara sesama, saudara ya. Mungkin dengan keluarga, mungkin dengan orang tua. Luangkan waktu, saudara ya, untuk bersama-sama dengan keluarga, saudara ya. Mungkin satu atau dua hari, saudara ya mungkin bisa jalan-jalan ya, apabila orang tua mempunyai waktu ya, bawalah anak-anak ya mungkin ke pasar malam atau apa ya, jangan terlalu mahal gitu ya. Ya kita jalan-jalan atau di lapangan gitu kan. Biasa kalau seandainya saya melihat kalau sore-sore itu suka banyak yang nongkrong gitu kan di alun-alun di lapangan gitu kan bersama keluarga. Itu sungguh luar biasa, saudara ya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Jadi kita harus seimbang di dalam kehidupan ini. Jadi di ayatnya yang keempat dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakannya. Jadi ini menggambarkan, menceritakan Tuhan menciptakan segala sesuatunya sampai Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Nah, ayat selanjutnya, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, ya, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi pada awalnya bumi ini belum ada apa-apanya, ya kosong, saudara ya. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu, ya. Jadi sungguh luar biasa, embun, yang namanya embun itu sudah ada sebelum kita diciptakan atau manusia diciptakan, ya. Jadi sebelum manusia diciptakan, embun itu sudah ada, saudara ya. Sungguh luar biasa, sehingga bumi ini Tuhan menciptakan kehidupan, saudara ya. Nah, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, yang saya pelajari di sini yang luar biasa, saudara, kita iman kita yaitu kepada Tuhan Yesus, yaitu Dia adalah Sang Pencipta, Sang Pemberi nafas kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan nafas kehidupan selain Allah kita, saudara, ya. Saudara dapat pelajari semua, ya, semua di mana saudara cari siapa yang dapat memberikan nafas kehidupan, ya. Tidak ada lagi selain Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang sangat-sangat luar biasa yang kita terima anugerahnya yang terbesar adalah nafas kehidupan. Nafas yang kita hirup,
ya per detik saudara. Kalau seandainya saudara lihat di rumah sakit, kalau seandainya sudah masuk yang namanya apa, yang pakai alat tuh, kan, setiap apa oksigen yang kita hirup itu udah menggambarkan angka rupiah, saudara ya. Per detik mungkin 50.000 atau entah berapa, saudara. Nah, tetapi kita menerimanya dengan cuma-cuma, saudara. Ya. Nah, apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anaknya? Yang pertama, yang Tuhan inginkan, kita mencari wajahnya. Kita mencari Tuhan. Carilah wajahnya. Ya. Mencari wajah bukannya kita mencari berkat saja, saudara, tetapi mencari wajahnya, ya, supaya kita terus dekat kepada Sang Pencipta, terus dekat kepada Bapa kita, saudara. Nah, ya. Lalu yang kedua, kita harus mengucap syukur, ya, karena Tuhan sungguh luar biasa baiknya, ya, sehingga kita diberikan nafas kehidupan, keluarga, ya, lalu anak, pasangan yang Tuhan telah tentukan. Nah, kita bersyukur, saudara, ya. Jadi bukan hanya mencari berkatnya, bukan hanya kita terus meminta kepada Tuhan, tetapi kita datang untuk mengucap syukur, saudara, ya. Jadi kita harus merubah pikiran kita, ya. Setiap kali datang kepada Tuhan, kita jangan terus meminta, ya. Yang namanya meminta itu namanya pengemis, saudara, ya. Nah, kita bukan seorang pengemis di mata Tuhan. Kita ini anak, ya, anak mewarisi kerajaan surga, ya. Oleh sebab itu, ya, Tuhan berfirman, kita akan diberkati walaupun kita tidak minta, Tuhan akan berikan, saudara, kalau memang sudah waktunya, ya. Jadi kita banyak sekali kita ini meminta kepada Tuhan, ya, minta pekerjaan, memang tidak salah, saudara, ya. Kita minta kepada Bapa, saudara, ya. Tetapi memintanya bukannya dengan mengemis, saudara, ya. Kita harus percaya dengan iman kita, ya. Kita memintanya istilahnya semacam apa ya? Kalau bahasa kerennya sekarang tuh curhat, ya. Nah, curhat. Jadi berbeda. Apa ya namanya curhat itu? Apa ya namanya curhat gitu? Curhat tuh semacam konseling, ya. Diskusi, saudara, ya. Jadi minta kepada Tuhan itu kita ibaratnya kita bicara dengan orang tua kita, ya. Coba saudara, nih anak-anak, kalau seandainya anak-anak ingin sesuatu, kan, atau sekolah gitu kan, mungkin kalau seandainya masih kecil, ya kan, dia suka meminta. Tetapi kalau seandainya sudah dewasa, ya semacam apa sebesar Filia gitu kan, terkadang kan suka diskusi, ya, diskusi dengan orang tua. Ya. Kalau seandainya saya kuliah di sini, bagaimana, ya? Memang dia mau kuliah di tempat sesuatu di tempat apa kuliah tertentu gitu kan, tetapi dia diskusi dengan orang tua. Jadi bukannya minta. Nah, pelajaran kita pada malam hari ini, marilah semua, ya, apabila datang kepada Tuhan, jadikan Tuhan itu ibaratnya orang tua kita. Karena memang dia adalah Bapa kita. Jadi bukannya kita ini mengemis, bukan, saudara, ya. Boleh kita meminta, tetapi jangan memaksa, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu kita pada malam hari ini kita belajar, saudara, untuk berdoa itu jangan selalu menuntut,
tetapi ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Ya. Syukur ya, kita setelah mendapatkan pekerjaan. Syukur kalau seandainya belum mendapatkan kerjaan. Karena kenapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan merancangkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin sesuatu hal Tuhan belum izinkan, yang kita inginkan Tuhan belum genapi. Karena kenapa? Karena mungkin kalau seandainya digenapi akan terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan menjadi jauh kepada Tuhan. Mungkin kita akan menjadi sombong, ya. Tetapi kalau seandainya sudah waktunya, apapun yang kita minta itu akan diberikan bahkan lebih oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, pada malam hari ini kita belajar, saudara, ya, bagaimana Tuhan memberikan contoh kepada kita. Ya, Tuhan telah menciptakan semuanya dari hari ke-1 sampai hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan memberkati dan menguduskannya. Nah, pelajaran pada malam hari ini kita ya luangkan waktu kita ya untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan untuk membakar roh kita supaya kita tetap dengan iman kita, yaitu kita harus berkumpul dengan orang-orang yang seiman, orang-orang yang percaya. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau menjauhkan ibadah-ibadah yang ada, supaya iman kita terus dibakar, saudara ya. Itu saja firman Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini biarlah kita dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Keluarga yang Kau telah bentuk Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan semuanya di dalam kehidupan kami, baik pekerjaan, baik orang tua kami, baik pasangan kami ya Tuhan. Mampukan kami agar kami terus dapat menjaga akan berkat-berkat-Mu ini ya Tuhan, dan pada saatnya kami akan mengembalikan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pembawa acara selanjutnya. Ya, puji nama Tuhan. Semuanya diberkati atas firman-Nya pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan yang mau duluan ayat hafalan. Ada yang mau? Belum pada hafal ya? Belum pada angkat tangan nih. Kami sudah ready. Ya, Oke, aku dulu. Ya, Ya. boleh, I think. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Ya, ada lagi yang mau? Siapa lagi yang udah siap?
Telepon kita buka. Mike. Udah buka. Lihat. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah kepadamu Buatlah demikian kepada mereka juga demikian Sinyalnya. kepada mereka berbuatlah kepadamu, buatlah juga demikian buatlah juga demikian kepada mereka. mereka. Iya. Oke. Amin. Amin. Sinyalnya nggak benar. Yuk, siapa lagi? Ada yang angkat tangan tuh. Bastian Dika Mesia. Iya. Dulu Bu. Bastian ya. Yuk, Lukas 6 Bastian. ayat 31. Dan sebagaimana kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Oke. Yuk, Lika. Rika. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagai mana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. 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 Messi ada? Udah. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Oke. Yuk, lanjut. Siapa nih? Ami udah Ami. Kami belum. Ami mana? Kita gambarnya keluar semua. Ima, ayat hafalan siap. Mic-nya belum dibuka, Mah. Hidup. Ya, udah. Dengar. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Oke, amin. Devina, ayo Devina. Ayo, ada lagi? Ivina. Ya, sengaja ada kinanya. Ayo. Yo. Ayo Saraneo. Ayo. Ayo. Lukas. Jelek. Ayo. 6. Amin. Lukas. Lukas 6. Ayo, bisa. Malah main-main. Lukas. 1, 2, 3. Lukas. Udahlah. Main-main. Lukas 6 ayat 31. Dan Ya. sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya, oke. Ayo Ya, Devina. kamu. Lukas 6 Ya. ayat 31. Dan sebagaimana Dan kamu kehendaki kamu kamu kehendaki kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga, berbuatlah juga
Demikian Kian. juga Dah. Mereka. pada mereka. Hore. Punya lagi nggak mau. Oh, Nadine-nya lagi nggak mau. Ya, Saranio. Nggak keluar. Makasih. Ih, Ayo. Siapa lagi yang mau? Keluarga Noel. Ya, ayo Noel. Dari bapaknya dulu nih katanya. Lukas 6 ayat yang ke-31. Dan sebagaimana yang kamu kehendaki, supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Terima kasih. Amin. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, demikian juga Berbuatlah berbuatlah juga demikian kepada mereka. Oke. Ya. Puji Tuhan. Ayo Noel. Ya. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang kamu supaya orang kamu berbuat. kehendaki supaya apa? Supaya orang perbuat Padamu. supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian sesuai Pada mereka. pada mereka. Oke. Ya, Noel. Siapa lagi? Susah juga ya. Mama. Saya. Mama kelihatan. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Terima kasih. Ayo lanjut. Filia atau Ko Patrick? Filia mana Filia? Oke, boleh saya dulu. Lukas 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya. Filia. Oke. Bentar. Lukas. Pendek. Lukas ayat 31 dan Lukas 6 ayat 31 dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Ya, Filia. Maminya ada? Mama masih kuliah kayaknya Tante. Oh, belum. Kuliah ya. Oke deh. Johan? Enggak. Ya, yuk. Kita saya sebutin ya yang udah ayat hafalan pada hari ini. Ibu Pingping, Ibu Lipong, Bastian, Lika, Messi, Ami, Bu Jenny, Devina, Pak Siagian, Bu Melin, Noel, Bu Mary, Ko Patrick, sama Filia. Itu nama-namanya. Mungkin ada pengumuman. Ya, saudara, pengumuman besok ibadah seperti biasa jam 19.35 kita akan memulai ibadah fellowship. Lalu hari Jumat kita ada puasa yang dimulai jam 10 malam sampai jam 12 siang hari Sabtu. Hari Sabtu sehubungan ada acara pembaptisan, jadi doa puasa pujian penyembahan ditiadakan untuk sementara.
Jadi nanti akan dimulai lagi minggu yang akan datang, ya. Jadi Sabtu depan, ya, kita akan memulai lagi doa, puasa, dan ujian. Lalu kita nanti di bulan ini, ya, di bulan ini kita kedatangan tamu, ya, di hari, ya, mungkin minggu, ya, entah minggu kapan. Nanti diumumkan itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dari Manado, ya. Nah, ini dia sudah beberapa kali melakukan penginjilan, saudara, ya. Jadi ya mudah-mudahan sih ya secepatnya gitu kan, ya, mudah-mudahan ya minggu-minggu ini dia bisa membawakan firman Tuhan. Itu saja pengumumannya. Biarlah semuanya sukacita dan pembaptisan, ya. Pembaptisan tanggal 11 ini kita akan dilaksanakan bersama Gereja Betani Korda, saudara, ya. Jadi yang ada di Blok M, saudara. Jadi nanti kita akan ke sana, saudara, ya. Nah, untuk jemaat Gereja Betani, Jemaat Immanuel, ini sampai saat ini Patrick yang akan mengikuti ibadah baptisan. Jadi akan dimulai jam 10 pagi, saudara, ya, baptisannya. Itu saja pengumumannya. Ayat hafalan ada di 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, itu saja ayat hafalannya dan beserta pengumumannya. Lalu saya serahkan untuk selanjutnya. Syafaat. Aku yang bertugas ya. Sebelum doa syafaat, ada yang mau Iya, didoakan? Ada yang mau didoain nggak? Iya, Ada anak-anak yang Punggungku sakit. punggungnya Tante Lipong sakit. Iya. Udah seminggu. Dalam nama Yesus. Belum baik-baik. Ya, mudah-mudahan ya. Dalam nama Yesus. Ya. Doakan sembuh, ya. Anak-anak yang ada yang masih Bagian pada ulangan. masih pada ulangan, doain. Ada lagi yang mau didoakan? Sudah? Ya, terus doakan pokoknya Pak Johan deh, Pak David, biar cepat Tuhan sembuhkan. Aja, doain. David, Pong, anak-anak ya. Ya, sekolah. Teman Fani, acara pernikahannya berjalan lancar lah, doain terus. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan malam ini Kau telah kumpulkan kami di ibadah fellowship. Berkati Tuhan setiap kami Bapa, biar kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, mengajarkan kita selalu bersandar kepadamu dan hanya mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa.
Berkati Tuhan, biar berikan kami hati dan pikiran kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau Bapa. Engkau berkati kami semua Tuhan dalam keperluan, kebutuhan kami, kesehatan, keselamatan kami Tuhan, dalam pekerjaan kami juga Engkau berkati. Bapa Amin. dalam surga, berkati bagi yang bertugas malam ini Bapa, yang WL, firman Tuhan, dan kami semua yang hadir Kau berkati Bapa. Biar pekerjaan kami untuk melayani Tuhan, biar kami boleh lebih lagi Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Engkau Bapa. Bapa dalam surga, saya angkat dalam doa Tuhan untuk Ko David, kakak dari Pak Johan, Kau berkati Tuhan supaya dia dipulihkan, disembuhkan dari segala sakit penyakit. Engkau beri dia kekuatan, Engkau beri dia rasa bersyukur sekali Tuhan padamu Bapa. Selalu mengucap syukur atas berkat-Mu yang luar biasa buat Ko David dan keluarganya. Kau berkati juga Celipong Tuhan yang pinggangnya sakit sudah seminggu. Kiranya Engkau jamah dan atur Tuhan. Kuasa-Mu tidak berubah dulu dan sekarang. Engkau juga yang akan menyembuhkan ya Tuhan. Engkau urapi Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang masih ada yang ulangan. Mungkin ada yang sudah selesai Tuhan. Engkau juga berkati mereka Tuhan supaya mendapat nilai-nilai yang baik, yang bagus Tuhan dalam pelajarannya. Engkau berkati Bapa, sebentar lagi ada kenaikan kelas. Juga Engkau berkati supaya semua anak-anak-Mu yang pelajar Tuhan bisa naik kelas dan lulus dengan nilai yang baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati para pemimpin, dari presiden yang tertinggi sampai yang terendah, Engkau urapi Tuhan, supaya mereka bekerja hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau penuhi mereka dengan hikmat dan akal budi, supaya mereka juga bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk kelangsungan pemerintahan yang ada. Bapa dalam surga, Engkau urapi Tuhan kami semua. Biarlah segala sesuatu hanya rencana-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Kau berkati kami semua Tuhan yang masih bekerja juga kami sangat bersyukur Tuhan. Masih diberikan aktivitas yang baik. Engkau berkati makan minum dan kebutuhan kami Engkau cukupi. Engkau urapi Tuhan biar segalanya hanya kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa dalam kami. Pimpin kami Tuhan, berkati dalam keuangan, dalam segala kebutuhannya Bapa. Bapa dalam surga, saya juga naikkan dalam doa Tuhan untuk Fania Tuhan yang mungkin tahun ini akan melangsungkan pernikahan di bulan Desember tanggal 3. Saya percaya Tuhan, semua rancangan-Mu indah buat dia. Pimpin Tuhan hidupnya. Penuhi kami semua dengan hikmat akal budi. Bimbing kami Tuhan, Engkau urapi supaya Fania juga diberikan kelancaran dalam rezeki, dalam kesehatannya, Fania dan Patrick, biar kesehatannya, keselamatannya, keuangannya juga dipenuhi dengan baik dan semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya bisa terpenuhi Tuhan dari hal yang kecil sampai yang besar Engkau campur tangan Bapak. Berkati orang tuanya juga biar diberikan kesehatan. Berkati adiknya juga, Engkau berikan kesehatan juga supaya sampai hari H dan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, saya naikkan juga dalam doa bahwa kami masih mempunyai keinginan untuk onsite Tuhan, pertemuan Tuhan, di ibadah bertemu, Engkau berkati supaya berikan tempat sesuai dengan rancangan-Mu. Engkau pilihkan tempat yang nyaman, aman, dan berjalan dengan lancar. Engkau berkati Tuhan dalam keuangannya juga, dalam hal proses mungkin nanti ya beli atau sewa. Engkau berkati Tuhan, berikan kelancaran semuanya dengan baik.
hanya rancangan-Mu Tuhan, dan kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Engkau lawat kami satu persatu, Engkau pimpin hidup kami Tuhan, penuhi dengan zaman dan kasih-Mu Bapa. Berkati adik saya juga Hendra dan Mahmud, berikan kesehatan, dan kami semua juga yang ikut Jumi juga, bukan kuat dan gagah kami, tapi rancangan-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau berkati kami semua Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Diserahkan pada Pak Johan. Kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berada. Kehidupanmu akan naik bersama Tuhan Yesus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih. Sebelum akhir seperti biasa, kita mau foto bersama. Apakah saudara Fania bisa bantu foto? Karena kebetulan aku lagi pakai handphone. Sini dong kamu. Oke, saudara Nur sudah siap. Tante Lipo boleh dinyalakan kameranya. Dinyalain kameranya. Ibu Lipong. Mana Ibu Lipong? Siluk, Mbak. Oke, semuanya udah siap. Dan sekarang mari kita foto. Mari saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Saudara mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara mana love-nya? 1, 2, 3. Saraheo. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Noel, makasih. Pas Yagian, Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Devina, Tante Lipo, Bu Jenny, Tuhan berkati. Bastian, Messi, Lita, Tuhan berkati. Sarangio, Devina. Oh, Aneo. Tuhan berkati, Ma. Izin lift ya. Sampai ketemu besok ya. Selamat Devina. beristirahat. Tuhan berkati. Dadah. Amin. Dadah. Ya.